Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyajikan data mentah ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel. Ini software yang setiap komputer ada ya. Nah, sudah saya siapkan datanya ya. Jadi ini adalah skor mentah dari nilai PAI di SMAIT Bakti Insani. Langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pertama menentukan jangkauan atau rank, kedua menentukan banyaknya kelas, ketiga menentukan panjang kelas interval, lalu menentukan batas bawah kelas pertama, melengkapi interval dan menentukan frekuensi. Masing-masing akan kita lakukan. Yang pertama, kita hitung dulu berapa ini jumlah n-nya. Cara menghitungnya cukup kita blok gitu. Lalu kita lihat di sini ada count 100 ya, ada angka 100 itu. Nah, itu berarti n-nya ada 100 gitu. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan ringnya. Cara menentukan ring itu tentukan dulu nilai maksimalnya dengan menuliskan sama dengan max. Kemudian di blok data yang ada kurung tutup enter. Jadi nilai maksimalnya ada 99. Nilai minimalnya perintahnya sama ya. Nilainya min gitu. Kalau tadi max ini min karena minimal. Lalu di blok seluruh data. Kemudian di enter ada 23. Rank adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Jadi ranknya ada 79. Langkah kedua menentukan K atau kelas ya. Menentukan kelas itu dengan rumus Stargess dengan cara sama dengan 1 ditambah ya, ditambah 3,322 dikalikan lognya adalah log n, berarti lognya log 100 karena jumlahnya dari 100. Enter. K sama dengan 7,644. Ini bisa dibulatkan menjadi 8. Nah, ini dibulatkan jadi 8. Jadi kita sudah tahu ranknya 79, lalu K-nya ada 8. 8 kelas gitu. Ya, ada 8 kelas. Kemudian berikutnya kita menentukan panjang interval. Dari mana kita mengetahui panjang interval? Caranya adalah sama dengan K ini ya, jumlah kelas, berarti kita pakai yang ini 8 ya. Bisa pakai yang sebelum dibulatkan atau pakai yang setelah dibulatkan, sama saja ya. Nah, rank ini dibagi dengan kelas ini ya, K sama dengan 95. Ini bisa dibulatkan menjadi 10. 10 ini ya. Itu. Jadi kita punya kelas sebanyak 8, berarti nanti barisnya itu ada 8. Lalu intervalnya, panjang intervalnya ada 10. Ini saya siapkan 3 tipe. Tipe yang pertama, kita mulai dari angka 23, nilai yang terkecil ini ya. Nah, sampai 32. Cuma tipe 1 ini enggak ideal karena ternyata ada skor yang melebihi nilainya. Ada 102, padahal tertingginya hanya 99. Jadi tipe 1 ini tidak ideal. Tipe 2, ya, tipe 2 ini juga tidak ideal karena double counting. Ada 30, ini kan 30, 40, 40 ini diulang. Jadi ini tidak idealnya terletak pada 30 dan 30, 40 dan 40. Nah, sedangkan tipe 3 ini tipe yang ideal. Walaupun tidak ada yang mendapat nilai 20, tetapi logikanya
mendapat nilai rendah itu jauh lebih mudah daripada mendapat nilai tinggi. Mendapat nilai 100 susah, apalagi 102, tidak ada nilai 102. Tetapi untuk mendapatkan nilai rendah itu lebih gampang. Nah, oleh karena itu tipe 3 ini adalah tipe yang paling ideal. Kita hitung berapa jumlah kelasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah betul ya? Nah, kemudian intervalnya ada 10. Nah, kalau menghitung interval, Anda bisa kelas kedua dikurangi dengan kelas 3, atau Anda menghitung manual dari 20 sampai 29 ini dihitung semua. Jadi angka yang tampak ikut dihitung. Nah, lalu interval ini tipe 3 ini kita pindah di sini. Nah, kita pindahkan di sini. Dipindah biasa ya. Tapi karena nanti kita akan hitung, maka kotaknya dipisah antara kotak 20, kotak strip sama kotak 29 ini dipisah karena nanti biar menghitungnya tidak terganggu dengan tipe yang gabung seperti ini ya. Angkanya sama persis. Kalau kita biar lebih pengalaman cara menggabungnya ya, kita tulis ini 20 gitu, kemudian 30, berikutnya kita tinggal drag gitu, lalu ditarik ke bawah. Ini biar nulisnya benar. Kalau kita tulis manual kadang-kala kita ada yang terlewat. Nah, demikian juga ketika kita nulis yang 29, kita cukup menulis 29 gitu, lalu 39 ya. Kemudian kita pilih, kita drag. Ini lebih cepat dan tidak terlewat insya Allah ya gitu. Nah, berikutnya sekarang langkah yang tidak kalah penting, menentukan frekuensi. Bagaimana cara menentukan frekuensinya? Maka perhatikan di sini. Pertama, kita klik data. Kemudian kita klik analisis data ini. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih histogram. Lalu kita tekan OK. Pertama, input range. Kita memasukkan semua angka yang mau kita buat tabel distribusi frekuensi dengan cara klik tanda panah merah ini. Lalu kita bawa data yang mau kita masukkan ini gitu. Kita blok semua. Lalu kita masukkan ini anak panah merah ini. Nah, lalu bin range. Nah, bin range itu yang ini kita tekan dulu tanggal merah. Bin range itu yang ini. Nah, jangan sampai salah, dimasukkan yang kelas atas. Ini kita blok gitu. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, lalu berikutnya adalah output range. Kita ingin tahu output range ya. Hasilnya ini mau ditunjukkan di mana. Nah, kita klik merah sini, lalu kita klik di sini dulu. Masukkan di sini. Nah, pekerjaan kita sudah selesai, kita tinggal klik OK. Nah, di sini ada bin, ada frekuensi. Yang kita hitung ini, yang kita bawa ini kita taruh di sini. Kita taruh ya. Kita cek jumlahnya berapa. Kita cek ternyata jumlahnya 100, sama dengan ini. Dengan demikian, tabel distribusi frekuensi sudah selesai ya. Kita tinggal menentukan apa saja yang ditanya di dalam kasus yang Anda hadapi dalam menyelesaikan soal statistik ya. Misalnya ini persentase ya. Kita ingin 1 itu berapa persen, maka kita cari dengan sini ya, sama dengan gitu 1 ini ya, dibagi dengan ini gitu. Nah, diberi tanda kurung terlebih dahulu supaya lebih gampang gitu, kalikan 100%. Ada 0,01 berarti 1%. Atau supaya tidak banyak tanda koma, angka persen juga bisa kita hapus. Nah, jadi 1. Nah, lalu angka 100 ini ya, angka 100 ini ya,
ini bisa kita ganti dengan M25. Ini kita ganti dengan M25 ya. Ketemu ya, sudah ada M25 nya untuk membagi ini. Nah, coba ini kita tarik ke bawah. Nah, ini nggak mau ya, karena M27 nya nggak ada. Nah, karena itu biar bisa ditarik ke bawah, M27, M26 ini di sini ini ya, ini diberi tanda dolar gitu. Nah, lalu di enter, baru kemudian ini bisa ditarik ke bawah ya. Kita dengarkan ini 1%, 1%, 8%, 30%, dan seterusnya. Kalau dijumlah nanti juga 100%. Gitu. Ya, demikian cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya nanti kita akan bahas banyak yang bisa kita lakukan dengan tabel distribusi frekuensi ini. Ya, sementara itu dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.